Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Tampan Podcast. All Body Have Story. Ya, balik lagi sama saya Rasi Dodo. Dan kita balik ke episode podcast offline. Setelah kemarin beberapa episode kita sempat online karena merupakan suatu terobosan baru yang bisa mencakup. Kemarin ada beberapa juga, ada podcast online dengan Amaludin, Leonardo Effendi, terus ada juga Coach Moses dan lain sebagainya, itu biar lebih berwarna lah intinya di Taman Podcast. Dan sekarang kita bersama dengan Kak Aan. Wah. Salah satu pemain senior yang tidak terlalu tua dan tidak mudah. Jadi kayak mana nih? Di tengah-tengah ya? Apa? Di tengah-tengah jadi. Masanya habis lah. Masanya habis. Tapi masih lah dikit-dikit. Apa? Tapi masih lah dikit-dikit. Ya, jadi Kak Ad ini perwakilan dari Bank Sumsel Bubble Basketball. Nah, kita hari ini di episode kali ini kita akan mengulik awal sejarahnya, bagaimana terbentuknya Bank Sumsel Bubble Basketball dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Kak An. Ya, sebelum itu Kak An, boleh deh Kak An sebutkan dulu apa namanya, kenapa sebelumnya itu lebih tertarik ke basket, atau awal mula basket Kak An dulu deh gitu. Gimana awal mulanya? Dulunya kita main sepak bola ya. Dulu sepak bola Kakak? Oh. Cuma waktu itu tua udah support. Karena yo hitam. Oh. Gitu jadinya kan. Jadi kena matahari terus mungkin. Jadi diajak di nonton basket waktu itu Porda ya. Pas Nian waktu itu Muba ketemu sama Palembang. Oh. Dan memang waktu lihat animonya, wah lebih mantap ini saya. Nah makanya di situ testing lah, ikut basket, ikut di SMP dulu, sekedar dribble kayak itu, mau ikut antar klub. Antar klub ya? Iya. Udah klub ya sampai sekarang ini main. Itu tahun berapa tuh Kak? Waktu awal pertama kali yang Porda itu? Nggak tahu ya tahun berapa ya. Lalamonnya kayaknya. SMP. Iya. SMP 90-an mungkin ya? Atau mungkin tahun 2000. Oh 2000 ya? 2000-an ya? 2000-an. 2001 apa 2000 kayak itu. Nah, mungkin apa namanya suatu kalau kita namanya suatu ketertarikan pada suatu hal itu tidak mungkin kalau tidak punya alasan Kak. Nah, mungkin alasan Kak An pada saat itu apa sih waktu pas pertama kali mungkin pas melihat Porda basket itu? Apa alasan mendasarnya Kak An? Nggak ada sih, cuma memang basket itu lebih challenging ya, lebih nantang gitu kan. Oh, menantang ya. Ya. Jadi memang dengan animonya saat itu kan supporter itu kan memang pasti deg-degan lah ya, pasti ditonton banyak itu. Ya bola juga ada ya nonton saat itu kan. Cuma ya pada saat kita masih kecil-kecil itu ya tol dewek kan gitu. Jadi memang itu sih keren lah pasti. Keren, mungkin lebih menantang ya, lebih menantang. Ada apa nama, ada alasan lain enggak sih Kak? Enggak ada ya, mungkin lebih menantang kayak itulah ya. Basket itu menantang guys. Banyak tantangannya. Nah, aku ngulik dari perkataan Kakak tadi bahwasannya kalau misalnya dulu tuh animonya benar-benar sangat mungkin sangat itu ya Kak. Animo sangat besar pada saat itu ya. Boleh Kakak ceritain pada saat itu gimana Kak? Jadi turnamen pertama kali main basket itu di Hexos. Tahu kan Hexos? Oh iya, pernah dengar sih Hexos tuh. Ya pada saat itu ya zamannya yang paling ditunggu-tunggu ya kan antara SMA ya sebelum DBL ya. Oh, kalau sekarang DBL ya, kalau sekarang ya. DBL kan. Nah, Hexos itu yang memang turnamen open, yang memang penontonnya pun pasti datang kan pasti dulu. Nah, waktu itu kan nontonnya tuh mainnya pun di Sport Hall di PSCC kan. PSCC yang sekarang PSCC. Kalau dulu di apa nama Gor itu ya, Sport Hall itu Sport Hall dulu ya berarti namanya. Bayangin tiap main itu pasti yang nonton penuh. Nah, Sport Hall sebesar itu penuh kayak itu. Nah, saking ke animonya tuh, dan itu memang debut turnamen tuh main di itu pertama SMA, kali ya, antar SMA itu. Main di Muhammadiyah 1 kan. Kakak tuh senior aku.
Enggak juga. Enggak jauh lagi. Oh, berapa tahun kak? Beda. Beda. 6 bulan. Terus lanjut kak. Nah itu jadi memang Exos itu yo saat itu ya memang alhamdulillah ya kami juga sampai final kan. Apalagi final kan. Yeah. Terus itu animonya tuh ya penuh nian kayak itu. Nah jadi kita itu mau main pastilah ada demam panggung dan lain-lain, belum lagi supporter itu memang penyemangat dan bisa ngedon ke juga kan. Benar. Nah memang ya pada saat itu ya memang ini nih kan pengalaman itu nih mungkin ya. yang paling. Berarti pada saat itu emang bener-bener kalau boleh dibilang turnamen itu selain Hexos tuh ada turnamen lain mungkin kak ya? Kalau dulu ada Wali Kota Cup kan. Ada banyak sih open lain kan. Open lain. Itu kira-kira kalau misalnya kakak inget pada saat 1 tahun itu berapa kali turnamen pernah? Udah ingat ya. Kalau boleh kakak inget. 3-4 lah kali. 3-4. Kalau tidak salah ya. Nah ini apa namanya ada hubungannya yang ingin aku tanyain selanjutnya sih kak. Apa namanya? Kalau dulu kan kakak cerita animonya sangat besar, terus juga turnamen banyak. Dan bedanya sekarang nih kak, mungkin 1 tahun itu 1 kali pun alhamdulillah. Kira-kira boleh deh komentar kakak gimana kak? Kalau misalnya apa beda, mungkin perbedaan basket pas zaman dahulu sama zaman sekarang tuh apa sih kak? Nah itu ya, kita kadang juga bingung juga kan. Jadi memang kalau dulu itu kan dengan banyaknya turnamen itu kita yang muda ini semangat latihan kan? Ya benar. Kayak aku bayangkan untuk masuk ke dalam tim untuk ngikuti turnamen itu harus nambah kan, istilahnya itu memang nambah latihan ya. Iya kan, uang latihannya cuman pagi gitu, pagi malam tiap hari kan. Nah mungkin kita agak kurang paham juga ngapo turnamen, banyak faktor sih sebenarnya kan. Bisa jadi dana, bisa jadi fasilitas atau apapun, cuman di balik itu semua kita tidak bisa jadiin alasan, dan mungkin kita harus sama-sama sih sebenarnya kan untuk bangkit ke itu kan. Untuk saat ini juga baik Perbasi, baik yang lain sudah berusaha untuk ngadoin turnamen itu kan. Cuma memang pada saat ini ya, saat basket kita sudah nak bangkit, pandemi. Ya, tiba-tiba pandemi itu yang mana sekarang udah sampai 2 tahun lebih ini ya. Saat ini kan memang apa itu pionir basket awalnya itu ya sih, untuk saat ini yang ditunggu itu ya PBL dulu kan. PBL ya. Nah dengan PBL ini meningkat ke animo lagi, barulah yang lain kan, oh ternyata dengan PBL ini gengsinya tinggi loh kayak itu. Iya, benar. Itu terang baik, kita baik nganggap PBL ini yang ditunggu-tunggu tiap tahun kan. Ada divisi 1, divisi 2, divisi 3. Iya, ada 3 divisi kan di sini. Dan itu apresiasi ya buat Perbasi Palembang ya. Ya memang itu pionir awalnya. Nah itulah yang saat ini untuk ngebangkit ke yang lain kan. Nah dengan naiknya PBL ini kan, mata-mata yang lain tuh kan memandang itu kan. Nah disitulah kan sponsor masuk, yang lain masuk. Nah dengan itu kan perputarannya bisa jalan kan. Tapi ya itu tadi, pas pada saat basket kita udah nak bangkit, pandemi tadi ya. Kemarin kan di Palembang juga open udah banyak ya. Ya beberapa kali sih open kemarin. Animonya juga bukan main kan. Di mana-mana kita basket kan. Syarat akan gengsi kalau kita boleh dibilang. Gengsi, tegang, iya kan? Seru ya kan. Tapi kita sportif kayak itu kan. Itu ya memang pada saat kita nak bangkit, ya pandemi ini. Nah tapi semoga ke depan kita bisa bangkit lagi kan. Karena sudah ada pondasinya sih, dan juga saat ini kan Perbasi sudah ngerangkul klub dan lain kan. Jadi memang di mana masukan itu ya banyak masukan juga, banyak support, dan itu bisa membangkitkan lagi untuk ke depan sih. Untuk ke depannya. Ya mudah-mudahan yang dengan 2 tahun setengah ya mungkin kalau boleh dibilang ya. 2 tahun setengah ini sudah tidak bergulir PBL ya mungkin, atau tahun ini atau tahun depan kita doakan semoga segera terlaksanakan. Nah, mungkin. Dan juga kalau boleh dibilang kak, menyinggung sedikit tentang turnamen yang barusan yang kita lalui juga, dan tim kakak juga. Oh ya, sebelumnya aku sebelum mau ke sana dulu kak, aku mau tanyain dulu nih.
itu terlalu jauh sih kalau aku bilang. Uh-huh. Kita yang awal-awalnya dulu. Jadi kakak sekarang di Bang Sumsel Bubble kayak? Iya. Bang Sumsel Bubble Basketball. Uh-huh. Yang aku pengen tahu awal mula terbentuknya Bang Sumsel Bubble Basketball itu seperti apa sih kak? Atau memang yang notabene kakak juga sebagai salah satu karyawan atau staff di Bang Iya. Sumsel Bubble kan? Uh-huh. Boleh kak? Jadi kan sebelumnya nggak tahu juga kalau di Bang Sumsel ini ada basketnya. Oh sebelumnya nggak tahu? Iya, jadi memang ya kita kan namanya pegawai kan pasti fokus. Iya benar. Saat Iya. apa tuh fokus Fokus gawean lah intinya gawean kan. pokok gitu dulu kan. Nah, tapi memang ada senior kita, kakak-kakak yang senior kita itu awalnya ngebentuk komunitas dulu. Komunitas? Iya, bukan komunitas sih, main-main sesama Bang Sumsel. Oh, fun game lah jadinya. Fun game, Fun game nah. ya. Main dan sempat juga ngikutin turnamen lah. Sudah, tapi pada saat itu main lagi yang lain kan, apa itu namanya banyak yang ikut-ikut, Banyak yang ikut, ya. yang di luar Bang Sumsel kan, kita kan welcome kan mainnya kan. Oh, dibuka untuk umum ya, ya, waktu itu sama-sama. ya. Nah, terus yang lama-lama yang pemain-pemainnya ini kan hilang kan, Iya. nggak jadi pemain yang rutin yang di luar tadi main, yang jadi klub lain lah, bukan Iya. Bang Sumsel. Nah, nggak lama dari itu dibuat lagi, main lagi jadwal lain kan, kejadiannya kayak itu lagi. Nah tapi ya memang kakak-kakak, salut buat kakak-kakak senior gitu kan, memang mereka apa itu namanya motivasi untuk maju ke basket di Bang Sumsel ini memang kuat kan. Memang kuat. Dan akhirnya bentuk lagi kan. Nah bentuk lagi memang yang saat ini pas momennya kita udah perseni. Oh, perseni Iya, jadi pertamanya untuk itu ya. pertama itu sebelumnya udah terbentuk, tapi memang karena belum ada yang dituju ya, Iya, visinya belum ada belum yang ada ditujuan, tujuan. jadi memang komitmennya mungkin sebatas Fun game tadi. fun game, cuman sekedar itu. Nah pas juga momennya di kami tuh di antara bank pembangunan daerah tuh ada perseni kan, sesama Iya, itu. sesama itu ya. Nah untuk cabur basket itu dibuka. Oh. Nah kebetulan itu dibentuk lah cabur basket dan kita ngirim di situ. Tahun berapa itu kak? Tahun gitu 2017 apa 2017 2016 2017 mungkin ya, 2017an mungkin. Itu di Bandung. Pada saat itu ya. Saat itu di Bandung kita bentuk tim, ya tim dadakan lah. Nah dari situ Pusri ngadoi kan, sudah balik dari perseni, Pusri ngadoi. Nah di situ kan semakin kuat dan memang di situlah kita, ya namanya kita di instansi ini kan harus punya program yang jelas ya. Benar. Yang maksudnya tujuan kita jelas nih. Ya kalau Bang Sumsel kan tujuannya juara lah pasti, harus juara kan. Nah disitulah kita punya komitmen ngebentuk tim itu, kita bikin program, kita cari pelatihan, sampai sekarang nggak ada itu. Oh, berarti ibarat ngomong tuh waktu pas Porseni itu dalam tahap pengenalan mungkin ya. Pas pertama kali itu, pada saat itu pengenalan dulu kalau misalnya Bang Sumsel Bubble tuh ada tim basketnya. Kemudian pas Pusri baru mulai agak fokus, atau dari Porseni udah mulai fokus tuh kak? Udah fokus sebenarnya. Udah mulai fokus. Cuma ya? memang karena kita persiapan kita tidak banyak ya. Mungkin di bawah sebulan lah persiapan Sebulan perseni ya. Itu pun ngumpulinnya pemain, kita pun nggak tahu nih yang mana pemainnya kan. Sedangkan yang sulit sih kalau sebulan. kakak-kakak senior kita juga ya lumayan sudah senior lah ya, bahasanya bukan ini kan. Nah jadi ngumpulinnya juga ya kombinasi lah, campur aduk, ada yang muda sama yang agak senior kan, itu ikut perseni. Momen di balik sudah perseni di Langsung ada Pusri Cup itu. Iya, Pusri Cup instansi. Nah itu pada saat Pusri Cup itu masa persiapannya sama sebulan atau ada lebih jangka waktu yang lebih panjang? Jadi cak ini kalau kita bicara klub emang persiapan enak lah ya. Ya. Karena kita sudah fokus ya, basket itu sudah pasti jadi prioritas kita kan. Ya. Di instansi ini banyak kendala-kendala mungkin yang ya pertama ya jarak antar pemain kan. Ya. Tidak semua pemain kita stay di sini kan. Oh, ya. ada di cabang-cabang pembantu Jadi memang di daerah ya. kendala kita ada juga di situ kan. Jadi yo persiapan tetap kita latihan tiap minggu. Cuma memang yang datang itu kadang
tidak mungkin selalu pas kan. Ya. Kalau kita persiapan tim itu ngebentuk tim itu harus pas kan, misalnya 15 sudah 15 kayak itu. Nah, mungkin kendala kita di situ ya, kalau persiapan menuju pusri itu lumayan lah, kita sudah cukup persiapan lah. Berapa lama kira-kira persiapan pada saat itu, Kak? Cepet lah ya, waktu itu mungkin 2 bulanan 3 bulanan lah. 2 bulan 3 Iya. bulan. Tapi ya dihitung dari perseni kan, Perseni. tim itu. Cuma memang ya masih semangat di situ kayak itu. Iya. Dan Hmm. ya akhirnya ikut ya, memang kita sampai 4 besar lah. 4 besar pada saat Iya. itu. 4 besar tuh juara 4, juara 4 ya. Kita kalah lawan Mandiri juga di 3-4-nya. 3-4 ya. Iya. Oh, berarti emang bener-bener dari Porseni sudah mulai serius. Kebetulan sudah habis Porseni ada turnamen instansi antar instansi itu yang Pusri ngadain Kak ya. Ya. Nah, jadi sampai ke sini, sampai saat ini ya, nah itu kita fokus. Terus ada PBL kan, Ya. nah kita ikut PBL. Tujuan PBL itu sebenarnya Bang Sumsel ini ya tujuan utama kita kan perseni kan, Ya. untuk ngelatih pemain-pemain asli karyawan ini supaya mentalnya kuat, skillnya bagus, Ya. napasnya bagus. Nah itulah kita ngikutin kayak PBL kayak Iya. apa, walaupun pada praktek juga di mix kan, Di-mix, tapi ya. setidaknya pemain-pemain kita juga kombinasi antara mix sama ini ya, paling tidak pemain kita bisa maju juga kan. Iya. Kayak itu. Nah jadi memang banyak lah strategi-strategi yang kita ini untuk meningkati kapasitas kualitas pemain Bang Sumsel kayak itu. Kalau pemain yang berdasarkan yang benar-benar statusnya sebagai staff di Bang Sumsel itu rata-rata ada berapa persen Kak kira-kira pada saat waktu pertama kali yang dari Porseni terus ada PBL itu full ya Bang Sumsel itu ya. Full Bang Sumsel. Oh, pas waktu PBL mungkin itu ya 50-50 ya. 50-50. Kita tetap 50-50 karena memang apa itu namanya, kita tetap harus utamakan juga pemain Iya. apa itu namanya, pemain binaan kita asli kita kan. Tapi kita juga harus target kita juara. Target kan? juara ya. Makanya kita mix tadi. Kalau nak pemain luar galau kaget pemain kita ini tidak maju kan. Iya juga sih benar. Kayak itu karena target utama kita ya Perseni kan. Porseni tadi. Ya. Perseni karena ya gengsi antar BPD kan paling tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya Porseni nih Kak, itu kan Kakak bilang pada saat itu terakhir Porseni tahun berapa Kak? Ya itu Yang tadi. 2017 tadi ya. Iya, Berarti karena dari pandemi itu langsung pandemi. 2017 tadi sampai sekarang pun belum ada Iya. apa namanya Porseni lagi ya. Iya. 2018 kalau tidak salah. 2018 sama ya? Santa Rico itu pokoknya. Oh, jadi maksud aku tuh yang pengen kutanyain apabila nanti ada Porseni lagi dengan komposisi yang kalau sekarang nih, kalau kemarin kan 50-50. Kalau sekarang tetap 50-50 komposisi pemain. PBL kalau 50-50. Oh, PBL. 50-50. Full Full tetap Bang Sumsel. Iya. Oh, yang ibarat ngomong yang bisa kita bilang pada saat kemarin juga yang baru ada turnamen Mandiri Cup itu itu full ya, full juga ya. Itu kalau boleh dibilang itu bisa jadi apa namanya kalau ada Porseni persiapan pra Porseni juga mungkin pada saat itu kayak. Iya. Yang kemarin ya. Iya. Jadi tim itu sebenarnya baru dibentuk juga kan sebenarnya Iya. kan. Baru dibentuk juga, tapi memang kita sudah main bareng lah. Cuman untuk secara tim itu baru kumpul pada saat turnamen sih. Ya alhamdulillah yang turnamen kemarin ya kita dapat hasilnya lumayan maksimal lah ya, walaupun secara target kita meleset, cuma ya alhamdulillah lah jadi lah. Ya kalau apa namanya kalau aku bilang kakak bilang ngomong meleset sih kalau aku lihatnya ya sebagai wong awam sebagai penonton juga tidak meleset sih. Kenapa aku bilang tidak meleset? Kalau kita melihat sebagai penonton basket komposisi pemain tim Bang Sumsel Bubble itu seluruhnya mungkin kalau bilang kayak 100% itu memang benar-benar staff yang ada di Sumatera Selatan mungkin ya, Sumatera bagian selatan juga ya. Nah, dengan yang komposisi pemain yang musuh yang apa namanya yang tim Bang Sumsel Bubble lawan kan kita tahu juga ada beberapa pemain yang di luar Sumatera Selatan ya gitu kan. Dengan mencapai final sih bukan termasuk itu sih Kak, apa namanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih kalau bisa. Kalau jenguk musuhnya Tapi ya. tidak tahu kalau itunya apa namanya target kakaknya Karena kan instansi sekarang kan kuat-kuat lah ya. Iya benar. Ada Polda Benar. kuatnya bukan Polda, main. benar. TNI, ada Kodam, ya, BRI apalagi juara bertahan. Benar. Ya untuk kita masuk final ya alhamdulillah nih kan memang dengan ya maksudnya tuh ini
Dengan persiapan yang lumayan minim bisa masuk final, alhamdulillahnya sih. Tapi memang walaupun itu tetap kan target utama kita juara kan. Walaupun persiapan kita minim ya, cuma memang kita harus tanamin dalam hati. Ya gitu yang kita bela ini kan alma mater langsung kan. Jadi memang apapun itu di lapangan harus maksimal, kasih 1100% lah. Nah itu yang waktu pas Mandiri itu Kak persiapannya lumayan panjang juga atau mepet juga sih? Waktu itu Mandiri ya. Iya Mandiri itu mepet juga ya? Sebenarnya kita tuh yang namanya TC nanti tapi tetap cuma rutin latihan. Nah jadi ya coach nih kan memang kata kami tadi kan, kita kan ada banyak turnamen yang kita ikuti, ada PPL, ada instansi kan, yang mana pemain PPL sama instansi itu pemainnya di mix kan. Nah dengan mix ini tadi kan dalam latihan juga pasti ada yang budak luar, ada yang budak baru kan. Ya tadi yang intern sama yang luar tadi kan. Iya, yang 50-50 tadi. 50 latihan, tapi coach ini tetap memfokus ke intern juga dalam artian oke, yang di binaan kita yang luar kan, pemain binaan kita ini bagus-bagus skill nih, setelah napas, pemain muda dan lainnya. Nah dengan kita latihan sama-sama terus ini tadi, yang mau tidak mau kita harus skill kita harus meningkat kan. Secara ini skill kita harus harus disamain lah, ngimbangin kan? Jadinya. Mungkin kita ketolongnya di situ. Jadi ketolongnya di situ sih. Nah memang di tim itu tadi, di tim yang tanding Mandiri kemarin memang kendalanya ya itu tadi. Oke, yang latihan tiap minggu tadi kan yang memang yang domisilinya di Palembang. Nah, yang tidak di Palembang mungkin gabung mungkin seminggu sebelum. Nah, sebelumnya mungkin kita tuh pas tanding itu agak ada gapnya tuh di situ. Nyambung kan? Yang ini nih tadi mungkin karena dia di daerah tadi memang wong daerah ya. Jadi latihannya mungkin ya tidak seintens kita di sini. Kita juga di sini intens pada saat ya ada gap lah sedikit. Nah, memang di situ tantangan kita kemarin di situ. Yang bikin juga mungkin chemistry-nya belum terlalu itu juga pada saat itu ya. Iya, kayak itu. Memang kita akui memang tim kita kemarin memang ada lah kelemahan-kelemahan yang memang kita harus akui kan. Dan memang pada saat final ya, kita bicara final, kelemahan kita itu ya bisa dimanfaatkan sempurna oleh Mandiri kan. Habis itu. Kalau juga Mandiri juga sih Kak, apa namanya, jujur nih kayak kita ngomong terang-terangan dalam artian kalau misalnya Mandiri memakai 100% komposisi pemainnya sama kayak Bang Subsebabel asli Sumatera Selatan, bukan tidak mungkin juga sih, ya kan? Sebenarnya ini skornya bisa berubah. Jadi memang kan dengan komposisi pemain kami yang kemarin itu, kami pun dengan kondisi tim Mandiri kemarin itu yang lawan kami itu, kami masih optimis loh. Masih optimis. Kalaupun meleset tidak ke sejauh kemarin lah. Cuma memang yang kelemahan yang memang dari awal ditakut ini tadi muncul. Jadi pada saat ada lah kondisi di lapangan gitu tuh yang memang ada blanknya ya, mungkin ada apa yang ngebuat kita down kan. Sudah lama udah tanding. Ada yang lama udah tanding. Penonton sebanyak itu. Penonton kan? banyak. Ya lihat deh, segedung itu penuh kan penonton, dan itu ya mungkin ada wong-wongnya yang demam panggung gitu kan. Nah, saat mental down itu memang waduh memang susahnya sih. Kayak itu nah. Jadi memang kami tuh mungkin ritme itu udah nak dapat itu mungkin setelah kuarter 2 nak masuk ke ketiga. Nah, cuma memang udah terlambat, udah jauh kan ketinggalan kan. Ya jadi memang ya selamat lah buat Mandiri lah. Kayak tahun depan kalau ada gitu. Mudah-mudahan kita kita harapkan Mandiri Basketball Action 2023 hadir kembali ya. Kalau kau bilang juga Kak, MBA 2022 ini salah satu turnamen yang paket lengkap sih Kak. Dalam artian dia ada turnamen antar instansi, ya kan? Ada antar klub dan juga ada antar SMA. Nah, itu. Yang Mandiri kemarin. Iya, Mandiri kemarin. Itu satu paket turnamen ini yang sangat jarang kalau aku bilang. Ya kan? Ya, kita selama ini mungkin ada turnamen tapi dipisah-pisah ya mungkin ya. PBL ya antar klubnya itu, terus kemudian antar instansi yang kadang Pusri Cup, kadang juga BRI juga ngadain. Terus juga kalau yang SMA-nya
itu DBL ya kan, Ya termasuk lengkap sih Kak. lengkap sih kemarin sih. Mm-mm. Makanya memang kita juga tidak sangka sih ya Iya, animonya Bang. setinggi Animonya itu ya. ibarat ngomong kita baru pertama kali digelar ya Bang, ibarat ngomongin dengan atmosfer yang Iya. yang sudah lama tidak pernah kita rasakan kembali. Antar klub juga seru kan? Antar klub Oh. seru juga kan, mana juga antar klub banyak ngambil pemain kan dari luar. Gila, itu kan kita bilang awal tadi, turnamen di di Palembang ini syarat akan gengsi sih. Iya memang sebenarnya sudah gengsinya udah tinggi. Tinggi ya, sih, udah emang. tinggi. Nah semoga baik ke depan selalu meningkat ya sih. Iya. Karena kalau dengan Enca itu kan yang di bawah-bawah nih juga pasti bakal ngejar yang Iya, lucu. benar Kak. Karena ya kalau dia tidak meningkat ya yang kita jenguk ya dia lagi pemain. Iya, dia benar. dia lagi wong itu Benar. lah bang Sumsel bang Sumsel di Sumsel nih Di soalnya Sumsel, kan. benar. Ya itu dia lagi kayak juara dia lagi kayak itu. Kayak itu memang. Dan juga Kak, kalau aku boleh bilang, kalau misalnya dengan ada klub yang mengambil atau memakai jasa pemain luar nih, ada plusnya juga sih kalau aku bilang Kak. Dalam artian plusnya, satu, plus untuk pemain yang ada di dalam tim tersebut. Kemudian yang kedua juga untuk jam terbang pemain-pemain tim lawan. Ya kan, kalau misalnya kita kan Kakak bilang tadi, kalau misalnya di Sumsel ini, nah ketemu itu lagi kan, dalam artian pengalaman jam terbangnya Ya tidak terlalu banyak ya kan. sebenarnya ador dengan pakai lokal galau sama tidak lokal galau juga Ada plus minusnya, minus ya. lah ya sebenarnya. Cuma memang ya tadi kalau memang ada pemain luar juga untuk di tim itu yang pasti di pemainnya bisa belajar dari pemain itu Iya, kan. benar Kak. Untuk narik minat penonton juga yang Iya. pasti lebih wahnya ke situ kan. Lebih wahnya sih itu, Dan benar. juga untuk pemain-pemain lokal kita yang ketemu sama dia bisa ningkat juga kemampuannya kan. Iya. Waktu itu lebih semangat kan. Lebih semangat dan juga lebih meningkatkan animo juga sih, Iya. pertandingan juga, atmosfer pertandingan lebih berjalan, mungkin lebih seru gitu, intinya kayak itu kan. Open bay kan, wih. Ada pemain asing waktu itu ya kalau nggak salah. Ada pemain asing guys, open turnamen di Sumsel. Dan juga dengan ngobrol dengan beberapa narasumber kemarin-kemarin, Palembang ini termasuk salah satu kota yang menjadi tujuan. Iya. Dalam tanda kutip tujuan Kak, tujuan untuk Tarkam. Jujur aku, karena udah beberapa kali ngobrol sama pemain-pemain itu, teman-teman pemain yang tersebut juga pengen diajak ke sini. Kayak itu ya. Ya kan, kemarin sampai ada Jamar Jaren Kram ya kan, Ya. terus juga ada yang satu lagi si Tesi itu yang temennya Jaren Kram. Terus ada juga dulu banget inget Bayangkara ngambil pemain yang dari Maroko, kalau Kakak inget dulu, Ya, yang ya. tinggi 2 yang meter tinggi. berapa, 12 kalau nggak salah itu. Oh. Nah, itu bener-bener luar biasa atmosfernya turnamen di Palembang ini. Jadi memang kita sudah gengsinya udah tinggi ya. Gengsinya udah tinggi. Dan juga ya karena gengsinya udah tinggi juga nontonnya udah sesek. Iya. Iya kan? Tidak lempeng lagi nontonnya. Benar. Udah dempet-dempetan kayak Kecuali gitu. kalau misalnya digelar pas di GOR sih, kalau yang di Mandiri kemarin kan. Kalau misalnya di Kenton Park kan dengan animo yang sebesar itu kan, ya kita lihat sendirilah sebanyak apa penontonnya. Sampai bikin macet. Iya. Tapi kakek Kak Firman dibesarkannya. Iya, caknya itu dibesarkan lagi. Amin. Ya. Amin. Ditunggu, Kak. Kak Firman. Ya. Jadi kita membahas sekilas tentang pertandingan-pertandingan di Palembang kan. Nah, kita balik lagi ke topik awal tadi Kak. Sebenarnya Bang Sumsel Bubble basketball ini seserius apa sih Kak dibentuknya? Gitu. Wih, kita serius ya. Serius Dalam ya? artian memang ya kita ngebina karyawan kita juga untuk apa itu namanya, untuk di basket ini ya memang bukan yang sekedarnya baik kan, memang fokus kan. Ya kita digembleng, kita punya target kan. Dan itu juga sebagai sarana pemasaran bank kita juga, brand image Iya, kita brand juga kan. image, personal branding dari bank yang tersebut iya. juga ya. Jadi memang bank ini harus punya prestasi kan, dimanapun kan, dalam artian dalam bisnis dia punya prestasi, dalam produk dia punya prestasi, olahraga dia punya prestasi kan. Dengan prestasi di olahraga ini
dengan brand kita ya kita juga bisa ngebaju ke yang lain kan, yang lain bisa semangat kan. Nah itu jadi memang kami di situ pun yo tidak bukannya yang sekedarnya latihan baik, dan memang kami fokus kayak itu, fokus memang untuk menang kayak itu. Jadi memang untuk menang setiap tanding harus juara kayak itu. Kayak itu. Ada target yang bener-bener apa yang disusun dengan secara matang mungkin kayak ya? Target itu kayak. Oh iya. Jadi kita memang sudah punya program lah ya. Jadi kita misalnya PBL nih, PBL atau perseni tujuannya kan. Ya gitu untuk mencapai itu kan pasti step by step kan. Iya benar. Step by step. Nah, tantangannya itu di step by stepnya itu sih, bukannya pas di persiapan di ujungnya itu. Ya karena yang kita tahu kan yang namanya bertanding ini latihan awalnya itu yang susah kan. Nah itulah memang yang kita jadi tantangan, dan saat ini memang kita perbaiki lah, yang mana yang kurang kita bagusi, yang mana yang tidak bagus kita ganti. Dalam artian kita tetap fokus ke situ kayak itu. Jadi memang Bang Sumsel ya fokus lah. Dan sekarang pemain kita ya alhamdulillah ya sudah banyak generasi yang muda-muda kan. Aku muda-muda, agak muda. Yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Di tengah-tengah. Nah itu kan. Nah jadi memang kita memang fokusnya. Fokus ya kayak. Target itu juara kayak. Nah juga apa namanya yang pengen aku tahu juga seperti kakak bilang tadi ada pemain binaan ya kak. Iya. Nah pemain binaan itu apakah benar kalau misalnya emang dia punya prospek dan sebagainya itu bisa dijadikan karyawan kak? Boleh kakak ceritakan itu? Aku juga sempat dengar juga sih kalau misalnya ada yang benar-benar prospek mungkin sih kak ya bisa dijadikan karyawan atau staff. Jadi kayak ini, kalau di kita itu namanya untuk jadi karyawan tetap mengikuti ketentuan sih. Oh, tetap sesuai prosedur ya. Ya, tetap tes lah. Ya tapi memang ya namanya ya binaan ya. Artian pada saat dia ingin menjadi bagian dari kita ya dia harus berusaha lah intinya. Ya, tapi kan dia berusaha dalam artian paling tidak dia ya berusaha dia, karena dia kan banyak bertanya dalam pengalaman kita kan, mungkin itu sih. Tapi tetap untuk jadi pegawai ya memang kita tetap sesuai ketentuan dan tetap tes kayak itu. Tapi ada nggak pemain yang sebelumnya jadi apa dari binaan kemudian jadi karyawan? Ada ya. Si Aji. Aji kan binaan kita tuh. Oh waktu mandiri. Pas waktu itu. Ya waktu Pusrikap dia masih mandiri, tapi sudah PBL main di kita kan tahun itu kan. Si Robin ya. Sama si Robi yang baru Semen Prajo. Dia udah lama sih memang. Dia udah di kita sebagai mungkin pegawai lepas lah saat itu ya. Mungkin udah kontrak lah mungkin ya. Tapi ya sekarang udah tetap udah jago tetap dia. Jadi nah itu bukannya dalam artian dia main di kita dia ini wah kau pasti masuk ya itu lah. Ya belajar lah, kau belajar kau besok nak tes, kau usah latihan dulu kayak tenang. Kak Robi baik kan dia nak tes. Kami waktu tryout ke Lampung nih, kau udah saya ikut fokus ke tes. Ya kayak itu ya memang karena kita namanya penerimaan untuk gawe itu sesuai ketentuan kan, dan kita menggunakan pihak ketiga. Jadi memang vendor aja tuh ya. Benar. Jadi kita memang tidak ada hubungannya dengan itu ya. Profesional lah Iya benar. Mungkin isu-isu itu ya mungkin yang omongan-omongan baik. Iya, tapi ibarat ngomong ada nilai plus gak kak kalau misalnya pemain binaan kemudian pengen jadi karyawan itu ada nilai plus gak sih kak dari itu? Apa ya namanya sedikit memudahkan untuk masuk tidak juga ya kak? Atau ada ibarat ngomong tuh ada kuncinya lah tidak ya tetap balik lagi tadi ke profesional tadi ya. Dia binaan di kita kan ya itu tadi kan namanya kita ngikut sama aku dulu main di klub ya kita sudah main sebatas basket kan, itu di basket main di binaan. Pada saat kita pengen ini kita harus berusaha lain kan. Sama aku misalnya aku di Bang Sumsel nih sebagai A kan, untuk aku naik ke posisi B misalnya kan aku harus berusaha loh. Kinerja aku harus bagus, kalau tes aku harus lolos, itu tak bagus dan lain-lain kan. Nah kayak itulah profesional. Dengan cara itulah yang ngebuat mungkin Bang Sumsel bisa lebih maju dan dalam segala hal, karena memang kita tuh ngejago itu sih, profesional itu yang kita jago. Jadi memang jadi memang
pegawai kita bukan yang ini lah intinya. Tapi kalau misal Bang Sumsel Bubble ini Kak membuka untuk umum nggak sih Kak untuk pembinaan itu, untuk atlet binaan itu? Kalau aku boleh tahu. Kita buka umum. Buka untuk umum Iya. ya. Jadi kan sekarang kan banyak yang main sama kita yang memang ya cuma kayak ini. Kita yang nak main tidak apa-apa kan. Kita tidak apa-apa untuk kita anggap itu jadi sparring partner kita lah untuk latihan. Cuma memang kaget ada yang misalnya yang sudah ini tadi kaget kita tanya nih dalam artian fokusnya beda sih. Kita bedai fokusnya dalam artian misalnya Rasid nih contoh. Main di kami kan. Main. Kemarin berapa kali kan? Iya. Sempat latihan. Ya, main. Nah, tapi kaget pada dalam artian kalau sekedar main ya main. Nah, fokusnya beda itu dalam artian pada saat Rasid sudah ngomong, "Kak, aku nak main di Bang Sumsel." Ya, oke. Ini ketentuannya, ini aturan mainnya, ini aturannya gitu kan. Ini harus kita patuhi sama-sama kayak itu kan. Nah, fokusnya itu pun beda. Dalam artian ya pelatih juga pasti ngefokus ke hasilnya namanya sudah punya kita kan. Tapi kalau ini ya beda. Tapi ya nak main juga bebas lah kayak itu. Namanya kita juga untuk sparring partner gitu kan. Dalam artian pada saat kita main dengan wong yang memang lebih bagus itu kan ilmu juga tingkat jam terbang gitu juga sih kan. Benar itu baik sih, kita bebas sih. Dan untuk yang adik-adik yang muda atau mana yang bebas sih kalau gitu. Nah, dan di Bang Sumsel ini bersaing loh. Tadi kata kami tadi kan aturan mainnya kan dalam artian Asid main di kami oke. Tapi bersaing loh dengan pemain yang ada ini kan. Yang lain. Yang lain yang sudah ada ini kan untuk masuk tim misalnya kita nak PBL nih. Ya, karena itu tadi target kita jelas kita ibarat pelatih juga punya target. Jangan cuma sekedar ikut latihan kan gitu kan. Jadi ini kan bersaing sehat itu ya itulah yang bikin kita maju kan. Yang ningkat ke kita itu di situ kan. Ya aku juga kalau tidak latihan duduk sih. Iya, pasti jadi cadangan. Waktu PBL divisi 1 waktu itu masih gemuk nih ya. Iya. Bayangin baru game keempat yang baru mainnya agak lama. Ya itu pun sudah baru beradaptasi mungkin. Bukan, itu pun aku jogging tiap hari. Sudah melakukan persiapan ya. Latihannya kayak mana? Ya baru dipercaya dalam latihan. Itu pun belum starter kan. Itu memang kalau PBL kan saingan kita kuat lah pasti karena ada mix tadi kan. Ya percuma juga sih Kak kalau misalnya kita punya skill tapi tidak punya fisik. Nah, itu dia sih. Mengas juga di lapangan. Jadi kan memang kita tuh kan nak main, ayo. Tunjukin tapi. Nah, itu kan sekarang fair-fairan deh kalau dimaksud Iya kan. Alangkah baiknya kalau misalnya punya fisik dan juga punya skill. Nah, itu yang lebih bagus kan. Kalau misalnya ya intinya dua itu sih. Kalau misalnya salah satunya tidak memenuhi persyaratan ya susah juga sih Kak. Jadi memang kita juga saling motivasi kan. Yang terpilih jangan puas hati. Yang tidak terpilih ya kejar lagi tahun. Masih banyak event-event yang selanjutnya kan. Karena dengan cak itu kita ningkati kemampuan kita tuh di situ lah sebenarnya. Persaingan di dalam tim dalam artian sehat ya. Kan main belakang agak pelatih enggak. Soalnya kan didikan kita sama kan. Satu didikan. Nah Kak, selanjutnya mungkin pertanyaan untuk target BSB ke depannya ini kira-kira apa Kak? Yang aku tahu juga BSB ini bukan hanya di basket ada juga di futsal ya. Futsal ada nggak sih Kak? Futsal ada dan juga yang mungkin kita banyak tahu di salah satu liga profesional ada bola Proliga. Nah, target kedepannya apa Kak? Atau mungkin bisa naik ke level yang lebih tinggi? Kira-kira. Kalau Bang Sumsel kita mungkin basket ya maksudnya. Iya basket di basket. Kalau di basket sekarang mungkin kita pasti lah ya target ke depan itu kan ada yang lebih besar, ada namanya Liga OJK lah ya kalau di ada yang itu tujuan lebih besar gitu ya OJK. Kalau untuk profesional mungkin kita untuk yang pemain yang ini mungkin belum ke sana. Tapi untuk yang udah rutin kaget itu mungkin kaget ada rencana ke sana. Cuma ya untuk mencapai ke sana ya harus di sini harus kuat dulu dong. Palembang juga harus kuat dulu dong. Nah itu tadi yang kita masih berusaha untuk ke sana. Ya kita masih menuju ke sana lah. Ya doain banget secepatnya. Nah ini pemain-pemain Bang Sumsel Bubble tahu dah ini ibarat ngomong tuh ada tujuan ke arah. Oh ya tahu lah. Tahu. Seluruhnya tahu kalau ya. Tahu.
Jadi ibarat ngomong ada satu tujuan yang lebih tinggi lagi mungkin Kak ya. Ya, untuk saat ini ya memang perseni dulu lah ya, untuk yang kita yang masih karyawan, untuk karyawan ya. Tapi kalau sudah kayak Proliga itu kan itu profesional ya. Kalau kayak basket ya mungkin itu kayak dipikirkan lagi lah kali. Yang ke depan ya. Ke depan pasti mungkin ada tujuan ke situ ya. Tapi kan BSB sudah tuh waktu itu Hang Tua. Iya, sponsor apa ibarat ngomong tuh sponsor utama waktu itu ya. Cuman berapa, setahun atau 2 tahun kok waktu itu Kak? Setahun ya waktu itu. Dan waktu itu juga Hang Tua waktu masih di Sumsel ya kan. Ya, ini sekarang sudah di Jakarta dia. Berarti barang ngomongnya yang untuk sekarang lebih fokus yang di lokal dulu mungkin Kak ya. Tapi ada tujuan ke yang nasional, yang OJK itu mungkin sama yang Porseni ya Kak ya. Iya, pasti gitu itu. Ya, karena memang ya kalau bank ini kan ngelihat image brand image dulu sementara kan. Ya kayak BPD lain kayak Bima Perkasa kan udah BPD juga kan. BPD. Nah, Bang Sumsel sudah pernah masuk di situ, apakah kakek lanjut ya kita nggak tahu kakek. Kedepannya lah ini ke depan. Ya bukan tidak mungkin juga kalau misalnya ke depan ada ibarat ngomong terrealisasi salah satu pemain Bang Sumsel bubble ya mungkin kan bisa naik juga ke IBL kan kita tidak tahu juga kan. Amin. Atau mungkin Kaan naik lagi. Bunuh lah. Tidak lagi tuh kita main lokal lah. Kalau misalnya ke liga yang tertinggi ini jadi apa asisten mungkin jadi pelatih. Tapi yang PBL divisi 1 kemarin kan pemain-pemain yang main itu kan udah main di profesional juga kan. Iya di sih. kami Agam. Benar, Agam ada Odong ya kan. Agam sama si Jason kalau Jason. Bima. Di Bima benar. Si siapa tuh Bima juga sama si Ferdian. Main juga di Ferdian. Dewa kan. Di Dewa sekarang. Siapa lagi ya? Banyak memang yang waktu itu mereka belum profesional, tahun ini sudah profesional Sudah naik kan. profesional ya. Dan juga ada yang senior juga kemarin kayak Odong ya kan. Senior Kak Odong emang senior juga kan. Hebat lah kayak Odong. Kak Odong. The best lah. The best ya. Nah Kak, mungkin apa namanya tadi kita sudah ngobrol banyak, ada satu pertanyaan last question lah mungkin Kak ya. Dari pendapat Kak An sendiri, harapan untuk basket kita ke depannya apa kira-kira Kak? Mungkin dari Palembang atau Sumselnya juga. Kita bisa maju lah ya. Karena pemain kita nih banyak potensi. Nah sekarang mungkin pandemi udah mulai agak landai, dan mungkin event-event kita juga akan bangkit lagi kan. Dengan event-event kita bangkit, pasti bebek-bebek muda ini kelihatan galau kan. Dengan banyaknya jam terbang ini, ya kalau di Sumsel ini tidak kekurangan bakat ya hasilnya. Cuma memang kita ini masalahnya di jam terbang ya. Jam terbang juga hubungannya dengan mental. Iya sih. Banyak jam terbang ya. Hebat lah gitu. Nilainya 9, kate mental jadi 6. Percuma juga sih. Iya sih. kan jadi 6 kan. Istilahnya tuh di situ kan, tidak bisa juga dipakai tanding kan. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa maju kan. Jadi yang muda-muda kita bisa maju, kita bisa untuk PON dulu, kita bisa bicara untuk PON kan, bisa ikut PON, dan ke depan kita bisa pemain-pemain kita bisa banyak yang keluar juga kan. Dan ya support lah selalu kita untuk Perbasi dan yang lain yang untuk sudah berjuang untuk ngadu ke turnamen dan pihak-pihak yang pihak-pihak sponsor ayo lah. Ya, karena memang Palembang ini ya kayak kata Rasid tadi kan, yang luar biasa sudah lihat kita lah. Potensinya tinggi. Dan pelatih di Palembang ini juga sudah banyak yang maju kan, yang sudah banyak pelatih muda yang lisensinya bagus kan. Kita lihat ada Kak Ronald, Boy, dan juga kemarin baru di sini baru habis dari sini Koniko, dia ternyata lisensi A loh dia waktu itu. Koniko. Iya, dengan muda apa namanya masih berapa? Mungkin di bawah kakak. Dia tetapi lisensi A nasional yo. Berdua sekarang kan apa namanya kemarin berdua sama Yuk Penny dari Mubah. Koniko tuh yang Mubah juga. Udah, Koniko tuh Nico Cornelius. Iya. Kemarin barusan di sini juga kan. Muda masih itu. Di bawah kakak ya? Apa seletingan? Mungkin di pucuk kami sih, kami ini masih muda.
Iya. Jangan masih aktif, masih muda lah di tengah. Tetap enggak kalah dia omong tua. Masih lah sebenarnya itu. Jadi yang nah ini ya untuk yang pemain-pemain gitu yang muda-muda kan ya masih bersaing lah kamu hati-hati. Iya. Apalagi aman gua kulihat ini KA ini perbandingan dari tahun lalu sampai sekarang ini jauh loh, perbandingan dalam artian lebih apa slim fit. Waduh. Kita ngomongnya. Sebenarnya itu tuh ini sih apa tuh namanya? Caknya. Jadi kan waktu Porseni itu kan debut awal lagi lah ya main basket turnamen Sebelumnya PBL Divisi 3 dulu nih debut awal. Aku ikut ini apa tuh namanya? WKS. Oh dulu. Diajak Kak Alek kan. Nggak lama itu pemanasan untuk ikut Porseni kan. Itu debut ini lagi kan main. Nah memang untuk sampai yang sebelum Mandiri ini sesudah PBL ini kan Caknya main ini agak susah ya. Kaki menyut. Kalau beda nih gitu tuh ya. Dampak ya emang kalau overweight tuh ya. Dampak sih. Kaki menyut. Pokoknya badan sakit dah enak lah. Mantan cedera yang pasti kan. Nah, jadi makin kok yang kesini kan Covid kan basket kan agak susah juga ya. Iya benar. Kita ini kawan takut main kan kayak itu kan agak susah. Nah, jadi sebenarnya sudah nak mengganti lah ya sebenarnya untuk mengganti jangan sampai pas kita tidak main basket lagi tidak ada lagi olahraga. Ternyata begitu kita agak mencoba masuk ke bidang lain misalnya kan ternyata ini nih tadi nge-support yang ini. Iya istilahnya kan kita tuh tidak nyangka kan. Jadi yang kita nih tadi yang agak susah tadi. Iya. Karena tadi di sini tadi sudah kita goyori istilahnya kan fokus. Ternyata membantu kan. Ngebantu agak balik lah istilahnya yang dulu yang kita main dulu tuh agak balik lagi. Jadi sekarang nih tak ngerasa lebih pede baik jadi bersaing lah istilahnya masih bisa bersaing lah. Hati-hati kamu. Siapa yang nak ngomong hati-hati kamu. Bagus lah. Saya ada dendamnya sama bagus. Tapi aku nak undang dia loh karena dia bentuk satu komunitas paket. Bagus itu ada andalan kami nih Anda. Dia pun BSB kami kan sudah kaderisasi juga lah ya. Jadi kan mungkin dulu kan aku digembleng oleh kakak-kakak senior ya. Nah sekarang kita bagus ini kita yang digembleng mungkin ya. Kakak yang gembleng mungkin. Pecong gitu sekarang. Pecong. Ini baik kita Kak tolong Kak ada di podcast. Boleh lah. Itu bagus. Ya itulah dia nyuruh ngadirin podcast tapi dia yang penggerak sepaket enggak galak datang. Ngapa dah kaget dia? Bukan enggak galak sih, belum belum ngasih jadwal. Caknya masih sibuk nih. Memang susah memang. Susah. Kami nak ketemu dia sih. Nak janji dulu. Pejabat besar BSB caknya ini. Dia uangnya besar memang. Besar. Oh, ya uangnya. Overweight tadi ya. Dia uangnya besar itu. Siap-siap bagus. Nah, abis ini bagus. Pokoknya ku tagih terus, ku chat terus di DM sepaket. Karena Kaan lah datang, bagus harus juga datang. Tapi kayaknya 2022 nih kita mungkin mulai lah ya turnamennya ya. Semoga mudah-mudahan. Dan juga Kak, kalau misalnya kemarin ada Mandiri ya mungkin kalau Bang Sumsum mengadakan Kak mungkin. Amin. Ditunggu ya. Oh, ditunggu. Kami loh yang ngomong ditunggu Kak. Ya ditunggu Mas. Oh, ditunggu ya. Tunggu tanggal mainnya. Ado Kak? Apa? Ado. Ya ditunggu lah. Oh, ditunggu. Kirain nak bocor di sini kan. Jangan. Kayak bagus lah kayak bocor. Ya mungkin mudah-mudahan nih bareng kamu dengan adanya turnamen Mandiri kemarin, terus juga turnamen-turnamen sebelumnya Mandiri ada kayak turnamen eksibisi dan sebagainya bisa menimbulkan atau memunculkan animo-animo turnamen basket yang kedepannya juga. Bukan tidak mungkin PBL. Iya jalan juga kan kita sangat berharap juga itu kayak. Karena juga kan memang kayaknya Covid juga udah landai nih. Udah landai. Memang masih ada cuma memang kita sudah banyak pemerintah ngaku ke. Ya. Dan konser juga sudah mulai digelar kemarin lihat kan konser segala macem. Ayo PBL
tahun ini ya mulai. Udah tampan siap juga nih. Udah taman selalu siap juga. Tapi kita divisi bawah dulu, divisi 3 kan BSB divisi 1. Sebenarnya di Tampan ingin mengikuti jejak BSB sih Kak, dari divisi 3, divisi 2, divisi 1. Divisi 3 juara Kak kemarin ya? Juara 2. Juara 2, divisi 2 1 ya? 3. 3. Tapi 3 naik tetap ya waktu itu. Naik. Oh, naik waktu itu. Nah, berarti juara divisi 3 juara 2, divisi 2 juara 3, divisi 1 juara 1. Amin. Kita amin ke dulu. Ya mudah-mudahan tercapai dan juga turnamen-turnamen kedepannya secepatnya akan segera digelar. Turnamen Misal Bubble. Amin, amin. Thank you Kak An sudah hadir di Taman Podcast. Kalau misalnya ke depan diundang lagi Boleh. turnamen ya. Aku mau jadi terus ya, bahas turnamen. Jangan sungkan-sungkan datang ke di Taman Podcast, dan buat sahabat-sahabat Tamaner, jangan lupa saksikan episode-episode The Tampan Podcast yang lainnya. The Taman Podcast, all body have story. Thank you guys, thank you Kak An sekali lagi Kak.